spread it like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Siang Bu, alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi ini. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Baik Bu, sebelumnya untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita ketemu lagi ya di kelas pemasaran. Sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Strategi Pemasaran Bu. Ya, benar. Jadi materi hari ini akan berkaitan dengan materi strategi pemasaran yang sudah kita bahas minggu lalu. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Belum Bu. Belum Bu. Udah Bu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai strategi bauran pemasaran. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik akan dapat mendeskripsikan strategi bauran pemasaran. Yang kedua, peserta didik akan dapat merencanakan penerapan strategi bauran pemasaran. Yang ketiga, peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian bauran pemasaran. Yang keempat, peserta didik akan dapat menjelaskan unsur-unsur bauran pemasaran. Yang kelima, peserta didik akan dapat menguraikan penerapan bauran pemasaran. Oke, sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu bauran pemasaran? Saya Bu. Oke, tenang dulu ya, anak-anak, bergiliran. Oke, dari Malikah dulu, apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah strategi dalam melakukan pemasaran. Oke, sekarang Ayu, silakan apa itu bauran pemasaran? Bauran pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam perencanaan produk, harga, distribusi, dan promosi. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh teman-temannya bahwa bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. Nah, bauran pemasaran ini yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran. Dan semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Oke, sekarang kalian Ibu kasih waktu 2 menit. Coba kalian cari apa saja unsur-unsur bauran pemasaran. Boleh dikeluarkan handphonenya masing-masing untuk browsing, dan yang sudah memiliki buku, boleh dibaca bukunya. Baik Bu. Bu. Bagaimana? Sudah anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Coba Nadia, apa itu unsur-unsur bauran pemasaran? Baik Bu, unsur-unsur bauran pemasaran itu ada produk, harga, tempat, dan promosi Bu. Iya, betul sekali ya yang dikatakan oleh Nadia bahwa bauran pemasaran itu memiliki 4 unsur yang biasa dikenal dengan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Nah, yang pertama ada produk. Produk ini adalah apa yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan konsumen. Nah, di dalam produk ini, perusahaan meluncurkan produk harus memiliki manfaat, harus memiliki solusi atas kebutuhan konsumen, dan harus memuaskan keinginan pelanggan. Kenapa sih harus memenuhi 3 parameter tersebut? Karena pada umumnya, konsumen ini membeli bukan apa yang ditawarkan, tapi mereka membeli manfaat yang akan didapatkannya. Nah, di sini ada hal-hal yang berkaitan dalam unsur produk, yaitu merek, desain produk, desain kemasan, dan kualitas produk. Yang kedua ada harga. Harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen
untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Nah, perusahaan biasanya menetapkan harga dengan 3 pendekatan. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, dalam metode ini, harga jual per unit ditetapkan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit. Yang kedua, penetapan harga berdasarkan nilai. Proses penetapan harga ini didasari oleh persepsi konsumen terhadap value yang diterima. Yang ketiga, penetapan harga berdasarkan persaingan. Penetapan harga ini dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi. Misalnya, dengan cara menetapkan harga di bawah pasar, dengan maksud untuk meraih pangsa pasar. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu Malika ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui value dari harga? Ya, jadi untuk mengetahui value dari harga terhadap kualitas ini, biasanya perusahaan menggunakan analisis Price Sensitivity Meter atau PSM Malika. Pada analisa ini, konsumen diminta untuk memberikan pernyataan, di mana konsumen merasa harga murah, terlalu murah, mahal, atau bahkan terlalu mahal. Nah, hal ini dikaitkan dengan kualitas yang diterima oleh konsumen. Seperti itu, Malika. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, bisa kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Unsur yang ketiga itu ada tempat. Tempat ini mengacu pada lokasi dan distribusi yang dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam memperoleh jasa perusahaan. Jadi memilih lokasi atau tempat usaha ini harus dipertimbangkan betul-betul ya. Karena tempat yang strategis dan mudah untuk dijangkau akan lebih mudah mendatangkan pelanggan. Selanjutnya, unsur yang keempat itu ada promosi. Menurut Philip Kotler, promotion tools didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Yang kedua ada personal selling atau penjualan perorangan. Yang ketiga sales promotion. Yang keempat public relation. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya Risma ingin bertanya. Dari beberapa unsur bauran pemasaran, seberapa penting promosi ini dilakukan bagi perusahaan? Oke, bagus sekali Risma pertanyaannya. Jadi, promosi ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan. Kenapa? Karena kalau suatu perusahaan memiliki produk yang unggul, tapi karena kurangnya promosi, informasi keunggulan produk tersebut tidak akan sampai kepada konsumen. Nah, ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut yang seharusnya dia memiliki keuntungan penjualan lebih banyak dari hasil promosi tersebut. Seperti itu, Risma. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut ya. Penerapan bauran pemasaran. Jadi, dalam menerapkan bauran pemasaran, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, marketing mix harus seimbang. Harus seimbang di sini, misalnya, suatu perusahaan ingin mengadakan advertensi secara besar-besaran, maka harus diimbangi pula dengan mutu produk yang baik agar hasilnya memuaskan. Yang kedua, marketing mix tidak boleh statis. Marketing mix tidak boleh statis, tapi harus dinamis. Jika pesaing mencoba meniru strategi marketing kita, maka harus cepat-cepat dalam mengatur strategi marketing baru. Yang ketiga, marketing mix tidak boleh meniru. Karena situasi dan kondisi perusahaan tidak sama. Kalau suatu perusahaan hanya meniru strategi marketing mix dari perusahaan lain, justru akan merugikan perusahaan itu sendiri. Yang keempat, marketing mix harus bertujuan jangka panjang. Dengan mengarahkan pada tujuan jangka panjang tentunya, maka kestabilan perusahaan akan lebih baik. Yang kelima, marketing mix harus didasarkan pengalaman. Menetapkan marketing mix berdasarkan pengalaman pada umumnya akan lebih sukses karena dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Sampai sini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, coba Teguh berikan kesimpulan tentang materi hari ini. Baik, Bu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan marketing mix atau bauran pemasaran
yaitu marketing mix harus seimbang. Marketing mix tidak boleh statis, marketing mix tidak boleh meniru, marketing mix harus bertujuan jangka panjang, dan marketing mix harus didasarkan pengalaman. Iya, betul sekali Teguh. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu, ingin menambahkan. Ya, silakan. Bauran pemasaran itu adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. Bauran pemasaran memiliki unsur-unsur yang dikenal dengan 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Iya, tepat sekali yang dikatakan oleh Risma dan Teguh. Oke, sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu ada sedikit tugas untuk kalian. Nah, ini bisa kalian foto atau screenshot. Oke, baik Bu. Diperhatikan ya peraturan tugasnya. Siap Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.